Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'dah. Yang kami hormati teman-teman panitia pada pelatihan dasar CPNS periode 3 angkatan 13 sampai dengan 18. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta semuanya yang telah hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Eh, Alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam kesempatan overview pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berjumpa bersama dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu teman-teman peserta Latsar periode 3 semuanya. Sebagai informasi, kita telah melaksanakan pembukaan bersama, pembukaan bersama pada tanggal 14 Juli yang dibuka secara serentak oleh Bapak Menteri Agama, Bapak Nazarudin, yang itu telah dilaksanakan sampai dengan angkatan 67, dari angkatan 1 sampai dengan 67 untuk Latsar CPNS, itu kita telah melaksanakan serentak untuk pembukaan pada tanggal 14 Juli kemarin. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Erma dari Balediklat Keagamaan Semarang. Bersama nanti ada rekan-rekan kami di Balediklat juga, ada Pak Kowi, kemudian ada Bu Elsi dan teman-teman lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang overview kebijakan teknis penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS pada periode ini. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama membaca basmalah agar kegiatan kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, Bapak Ibu akan kita mulai ya untuk overview kita pada pagi hari ini. Oke, baik, overview kita pada pagi hari ini secara umum akan menjelaskan tentang bagaimana teknis pelaksanaan pelatihan dasar CPNS yang nantinya akan Bapak Ibu ikuti bersama. Oke, jadi tujuan pelatihan dasar ini diantaranya yaitu adalah membentuk ASN yang berakhlak dan berkarakter dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kemudian mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih profesional, baik itu kepada publik yang nanti akan kita jumpai ketika kita menjadi PNS. Kemudian nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu diantaranya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua itu adalah bertujuan untuk membentuk fondasi budaya kerja ASN yang profesional dan berintegritas. Secara umum, seperti yang dulu pada awal sosialisasi telah kita sampaikan, learning journey pembelajaran kita adalah dengan pola yang 3 hari klasikal, di mana pada pembelajaran mandiri yang telah Bapak Ibu semua ikuti, ada 9 hari pelatihan melalui MOOC Sewajar milik Lembaga Administrasi Negara. Kemudian yang kedua ada e-learning yang nanti mulai hari ini nanti akan Bapak Ibu ikuti, itu setara dengan 21 hari pelatihan sesuai dengan jadwal yang kemarin telah kami sampaikan. Kemudian selanjutnya setelah e-learning selesai, Bapak Ibu akan melakukan aktualisasi pada satuan kerja masing-masing selama kurang lebih 30 sampai 40 hari pelatihan, dan nanti berlanjut dengan e-learning kedua, yaitu ada 1 hari pelatihan setara dengan 6 jam pelajaran. Setelah mengikuti e-learning, Bapak Ibu akan pembelajaran klasikal.
Tempatnya adalah di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kurang lebih selama 3 hari. Pada klasikal ini nanti Bapak Ibu akan mengikuti pembelajaran agenda 1. Kemudian hari kedua klasikal Bapak Ibu akan seminar laporan aktualisasi. Dan hari ketiga adalah penutup. Kemudian pada pelaksanaan Latsar CPNS periode 3 ini nanti kurang lebih dilaksanakan mulai hari ini 14 Juli sampai nanti kurang lebih sekitar tanggal 25 September di hari terakhir eh, maaf ya, pada mulai hari ini 21 Juli sampai nanti terakhir klasikal 2 Oktober. Kemudian selama mengikuti Latsar CPNS, para peserta wajib menjaga ketertiban, kelancaran selama pelatihan berlangsung, kemudian mengikuti materi sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan peserta bergabung di grup WA kelas dengan mengatur profil, nama lengkap, tanpa gelar, dan foto resmi background merah. Jadi saat ini silahkan yang belum sesuai dengan untuk pengaturan profil di WA, silahkan disesuaikan dengan nama lengkap, tanpa gelar, kemudian foto resmi background warna merah. Untuk pembelajaran Zoom, Bapak Ibu kami harapkan bisa masuk Zoom 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pada pembelajaran e-learning ini nanti yang laki-laki sudah mulai potong rambut pendek sesuai dengan surat pemanggilan yang kami sampaikan. Dan selama mengikuti pembelajaran melalui Zoom meeting, peserta wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan pelatihan, yaitu atasan putih, bawahan hitam, bagi laki-laki berdasi. Kemudian untuk perempuan memakai kerudung warna putih. Dan ketika selama mengikuti proses pembelajaran melalui Zoom meeting, peserta diwajibkan mengaktifkan atau menyalakan video serta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia yang sudah kita info pada grup komunitas atau mungkin pada grup masing-masing angkatan. Kita lanjutkan. Untuk pembelajaran e-learning, kita ada 2 LMS yang digunakan. Yang pertama adalah Kolabjar asnpitar.lan.go.id. Itu adalah LMS yang dimiliki oleh LAN, tapi untuk sementara ini masih belum bisa digunakan, sehingga untuk pembelajaran selama e-learning, nanti Bapak Ibu teman-teman peserta menggunakan LMS Balai Diklat, yaitu di alamat blc.bdksemarang.net untuk upload tugas, untuk upload rekaman Zoom, maupun untuk jurnal mingguan. Oke, selanjutnya peserta wajib, kalau kita menggunakan Kolabjar, peserta wajib absen di Kolabjar. Akan tetapi karena yang kita gunakan adalah PLC, sehingga Bapak Ibu harus absen setiap hari pada PLC dimulai pada hari pembelajaran kedua besok pagi. Untuk hari ini jika sudah ada pada PLC silakan untuk absen, tetapi misal belum ada akan dimulai pada besok hari kedua pembelajaran. Ya begitu. Kemudian untuk selanjutnya sebelum memulai pembelajaran nanti peserta akan masuk Zoom kemudian bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenat. Kemudian peserta akan dijadikan co-host dan bertugas merekam pembelajaran setiap kelompok dan diupload di lmsbdksemarang.net. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci bagaimana tentang proses merekam, kemudian upload rekaman pada PLC berupa YouTube, bukan berupa video. Nanti akan kita beri contohnya. Ya, ini adalah contoh tampilan pada LMS, di mana untuk rekaman ini nanti Bapak Ibu bisa download template ini, kemudian nanti setelah diisi nanti bisa langsung unggah rekaman, dan ini dilaksanakan atau unggahnya setiap 1 minggu sekali pada hari Sabtu atau hari Ahad. Oke, kemudian
Untuk selanjutnya, selama pembelajaran e-learning, peserta membuat jurnal mingguan. Jadi berisi tentang aktivitas sehari-hari, diantaranya tentang ibadah, ritual, atau kegiatan olahraga, apel pagi maupun hormat bendera. Nanti contohnya juga akan kami sampaikan. Ini adalah contoh tampilan pada LMS untuk unggah jurnal mingguan. Oke. Setelah Bapak Ibu mengikuti serangkaian acara atau kegiatan pembelajaran e-learning, nanti Bapak Ibu akan melakukan habituasi atau aktualisasi yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing peserta kurang lebih selama 30 hari. Dan pada saat aktualisasi, peserta akan melaksanakan penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau biasa disingkat PKTBT dan menyerahkan laporan PKTBT. Untuk panduan atau pedoman PKTBT dapat diakses pada link yang tertera pada paparan. Nanti akan kita infokan di komunitas atau pada grup chat di Zoom ini. Oke, setelah Bapak Ibu mengikuti aktualisasi, nanti Bapak Ibu akan mengikuti pembelajaran klasikal yang dilaksanakan selama 30 jam pelatihan atau setara dengan 3 hari, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, dan bertempat di Balai Diklat Keagamaan Semarang, peserta selama 3 hari diasramakan. Ya, kemudian untuk seluruh biaya pelaksanaan pelatihan daftar CPNS bersumber dari Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun anggaran 2025 dan peserta tidak dipungut biaya apapun. Nih, berikut kami sampaikan tutorial untuk masuk LMS plcbdksemarang.net, di mana ada tata cara membuat akun, kemudian reset password jika lupa, cara masuk ruang pelatihan, kemudian penggunaan fitur kelas pelatihan dan edit profil peserta. Mungkin ini Bapak Ibu sudah mulai membuat ya, sudah berhasil. Nanti bisa uji coba untuk hari ini, jika absen atau presensi sudah ada, bisa masuk dan bisa klik di presensi. Oke, berikut adalah kata kunci untuk pendaftaran pada masing-masing angkatan. Nanti silahkan disesuaikan. Kalau ada kesulitan, bisa WA di grup masing-masing. Nanti ada panitia yang akan membantu untuk masuk pada blc.bdksemarang.net. Oke, Bapak Ibu, itu sekilas overview atau teknis pelaksanaan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Ini akan kami berikan beberapa contoh tentang jurnal mingguan. Yang ini ya, jurnal mingguan yang berisi aktivitas Bapak Ibu, kemudian nanti ada upload rekaman Zoom meeting. Oke. Mungkin itu dari kami, Mas Kowi. Jika mau menambahkan, kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Peserta Latsar periode 3, berarti Bapak Ibu ini angkatan 13 sampai dengan angkatan 18. Oke, terima kasih. Tadi Bu Irma sudah menyampaikan. Mungkin saya akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, selama pembelajaran sinkronus melalui Zoom meeting, Bapak Ibu wajib menyalakan video dengan virtual background seperti yang sudah di layar yang jenengan pakai saat ini nih, warna hijau seperti itu. Ya, jadi nanti silakan bagi yang belum hari ini, karena ini masih overview, untuk segera menyesuaikan nih.
eh, terkait dengan perangkat untuk pembelajaran sinkronus menggunakan Zoom. Saya ulangi, wajib hukumnya Bapak Ibu menggunakan virtual background dan menggunakan atau menyalakan videonya. Itu. Ya, Alhamdulillah ini sudah hampir 98%. Nah, monggo bagi peserta yang belum menyalakan videonya, belum menggunakan virtual background, eh, setelah materi overview ini, nanti atau kalau bisa mulai sekarang, langsung dicoba digunakan. Oke. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, nanti Bapak Ibu akan mengikuti materi dinamika kelompok. Setelah ini, link Zoom-nya nanti akan berbeda, ya, Bapak Ibu. Akan berbeda di setiap kelompok. Maka pastikan Bapak Ibu ini panjenengan sudah ada di grup WA kelas. Mulai angkatan 13 sampai dengan angkatan 18. Pastikan Bapak Ibu sudah ada di grup WA setiap kelas. Dan pastikan hanya satu grup WA. Karena nanti ketika Bapak Ibu berada di dua kelas, jenengan akan bingung. Nggih, akan bingung Bapak Ibu. Oke. Saya eh, share kenapa nanti harus dipastikan hanya di eh, satu grup WA kelas. Nah, karena nanti jadwalnya itu meskipun materinya eh, sama, tetapi kadang pengampunya berbeda atau mungkin nanti geser sedikit nih. Ya, contoh ini nih. Ini saat ini Bapak Ibu berada di sini hari ke-1, hari ke-1. Eh, pastikan ada di satu grup WA. Nanti materi setelah ini kan ada perubahan ya, ada perubahan geser-geser sedikit. Hari ini pembukaannya kita sudah jadi satu, sehingga nanti tidak ada pembukaan lagi karena panjenengan sudah dibuka oleh Pak Menteri serentak beberapa hari yang lalu. Nah, ini kan. Kemudian saat ini berada di overview. Nah, overview ini untuk menjelaskan eh, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu peserta terkait pembelajaran laser sampai dengan nanti hari ke 65 sampai 2 Oktober nih untuk Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu setelah ini Ketemu semua bang. materi dinamika kelompok bersama dengan satu pengajar. Tapi orang Nah, sekelompok. silakan nanti di sana targetnya adalah terbentuk ketua kelas dan ketua kelompok. Nah, pertanyaannya, kelompok itu apakah boleh berganti-ganti? Nah, jawabannya itu diposisikan tetap Bapak Ibu kelompoknya. Jadi setiap kelas nanti pasti ada 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu sudah kami setting sesuai dengan surat pemanggilan, gitu. Nah, itu nanti kelompok itu diupayakan sampai nanti selesai sampai eh, pembimbingan. Nah, ini ada pembimbingan, ada seminar rancangan, seminar aktualisasinya di akhir nanti. Itu kelompoknya tetap nih. Jadi nanti ketika ada pertanyaan apa kelompoknya boleh berubah, nah, kelompoknya tetap. Mungkin saja nanti dalam satu pembelajaran, misalnya angkatan 13 kelompok satu, mungkin saja dalam satu pembelajaran itu kelompok satu dari angkatan 13 tadi akan dipecah lagi, nggih. Oke. Ini Bapak Ibu nanti eh, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Oke. Saya sampaikan, nggih, kalau misalnya besok Selasa ini saya buka jadwal angkatan 13 nih. Nanti angkatan 14, 15, 16, 17 sampai 18 itu tidak jauh berbeda. Polanya akan seperti ini. Kalau di sini 2, di sini 7. Nah, 2 ini berarti eh, sinkronus. Bapak Ibu nanti Zoom meeting. Ya, Zoom meeting. Eh, saat Zoom meeting ini Bapak Ibu
jam 8. Nah, nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu harus hadir 5 menit sebelumnya. Ya, 5 menit sebelumnya untuk apa? Ya, untuk pertama nanti menyanyikan maaf, laporan dulu ya, laporan. Nanti di materi dinamika kelompok akan dijelaskan melapor ke pengajar. Nah, lapor peserta Latsar angkatan 13 jumlah 40 siap mengikuti pembelajaran. Seperti itu, nanti pengajarnya lanjutkan, lanjutkan. Kemudian nanti langsung memimpin doa. Nah, setelah doa nanti eh, menyanyikan lagu, mendengarkan, mem- akan diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Nah, setelah itu nanti mungkin Bapak Ibu pengajar akan menyampaikan terkait penugasan-penugasannya. Nah, maka setelah selesai kelompok 2, 3, dan 4 nanti undur diri untuk nanti ikut Zoom-nya setengah 10. Nah, kelompok 3 jam seperti ini, 11.15 dan seterusnya, oke. Seperti itu. Nah, ketika kelompok 1 Zoom, maka nanti kelompok yang lainnya fokus ke eh, mat- materi penugasan yang ada di BLC, gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi polanya seperti itu, nggih. Seperti itu. Kemudian kalau yang hari ketiga di sini straight berarti tidak ada Zoom. Di sini 9 berarti 9 jam itu Bapak Ibu gunakan untuk fokus ke pembelajaran asinkronus melalui BLC. Nah, mungkin Bapak Ibu pengajar nanti akan menugaskan, jadi ini tidak ada Zoom, tapi eh, melalui LMS. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap hari ya, kami informasikan nggih, untuk periode Bapak Ibu angkatan 13 sampai 18 sampai hari ini fokusnya ke LMS-nya BLC nggih. Mungkin ada pertanyaan kok belum bisa masuk Kolabjar nggih. Sampai hari ini informasi dari Lembaga Administrasi Negara memang belum bisa, jadi Bapak Ibu fokus dulu ke BLC mawon nggih. Nah, apa yang harus dilakukan di BLC? Bapak Ibu nanti setiap hari wajib presensi. Contoh misalnya eh, presensi kapan dilakukan? Dilakukan sekali dalam 1 hari, mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Nah, setelah itu lewat tidak bisa presensi lagi. Nah, mungkin hari ini menunya belum ada. Nah, itu eh, nanti akan disusulkan oleh panitia. Jadi yang hari ini belum presensi tidak apa-apa. Memang karena menu presensinya belum diupload ya. Jadi mulai besok Selasa. Oke. Kemudian ini hari Jumat juga presensi. Karena hari Sabtu di jadwal Bapak Ibu tidak ada pembelajaran baik sinkronus atau asinkronus, maka hari Sabtu nanti tidak usah presensi. Ya, seperti ini, nanti cek jadwalnya. Oke, kami ulang. Setiap hari Bapak Ibu hadir sejumlah peserta dalam Zoom untuk ritual, laporan, berdoa sebelum pembelajaran, mendengarkan lagu Indonesia Raya, Mars Kementerian Agama. Setelah itu nanti mungkin Bapak Ibu WI akan menyampaikan penugasan-penugasan. Nah, setelah selesai, kelompok 2, 3, 4 undur diri, kelompok 1 untuk melanjutkan Zoom sampai dengan jam yang sudah ditentukan. Oke, baik. Eh, itu gambaran pembelajaran setiap hari, Bapak Ibu. Kemudian tadi Bu Irma sudah menyampaikan Bapak Ibu harus mengupload sebentar. Oke. Ini laporan mingguan, ya. Laporan mingguan, formatnya sudah ada, nanti download dari BLC, tinggal nanti kemudian diupload, ya, diupload. Oke. Tambahan penjelasan, ini diisi mulai hari Senin. Nah, pertanyaannya, tadi kan belum sempat Pak mendokumentasikan, menfoto. Nah, itu enggak apa-apa. Nanti khusus untuk hari Senin, hari ini, tetap diisi eh, deskripsinya di tengah ini, tetap diisi Bapak Ibu. Dokumentasinya kosongi khusus untuk hari ini. Ya, untuk ini mulai besok Selasa, ya, mulai besok pagi. Bangun pagi ibadah ritual. Ini tentunya nanti menyesuaikan agama masing-masing. Ibadah itu apa? Ya, mulai dari bagi yang Muslim mungkin nanti tentunya
sholat subuh, Nggih. kemudian mungkin ada tadarus dan lain sebagainya. Oleh niku ya. Nah, itu boleh. Oke. Eh, Tidak perlu bertanya siapa nanti yang akan memfoto, karena kan saya melakukan itu sendiri. Nah, monggo itu teknis. Mau selfie, mau difotokan teman atau istri atau putra-putrinya, monggo kami serahkan ke Bapak Ibu. Dokumentasinya, fotonya langsung ditempel di sini, gitu, Bapak Ibu. Langsung dipaste di sini. eh Minimal dua. Selesai terus Jadi satu cuma nggak ikut foto. baris ini dokumentasinya minimal dua. Kemudian mengingatkan tadi di fotonya itu harus Aku naik motor. eh, menyertakan lokasi dan waktu, gitu. Lokasi dan waktu. Jadi nanti Bapak Ibu yang fotonya menggunakan HP silakan diaktifkan lokasinya, sehingga nanti di foto itu muncul tanggal dan lokasi tempat pengambilan fotonya. Gitu. Kajian agama nanti ketika ada pertanyaan, Terheboh. apakah eh, ketika tidak ada kajian keagamaan bagaimana? Ya, Bapak Ibu bisa itu tidak usah dibuat jelimet, misalnya tidak panjenengan harus mencari-cari atau mendatangi satu lokasi yang ada kajiannya. Tidak seperti itu. Nah, kalau hari itu ada, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu bisa nanti membaca buku atau melihat YouTube terkait dengan kajian keagamaan yang ada. Nah, silakan itu nanti difoto gitu. Gitu. Kemudian kegiatan olahraga, ya ketentuannya seperti apa? Ya tidak harus olahraga berat. Mungkin panjenengan pemanasan atau jalan melingkari lokasi di Sarang bulan nih. tempat tinggal Bapak Ibu dan seterusnya. Nah, jadi tidak terlalu banyak pertanyaan seperti apa. Iya. Mohon maaf, Oh, Bapak Ibu kita berdiri dulu, gitu, untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya sesuai di instansi masing-masing. oh. Iya. Iya, iya. Kono sih wis rame ya, Pak. Warung-warung top. Iya, warung-warung top. Iya, aku menarik sih, Pak. Anu mertone aku dagang kayak gue juga iki dagang bensin botolan malah justru bensin botolan sing kayak gue lho, Pak. Sing kadare luwih dhuwur ya. Iya. Mertone aku mbek kayak gue. Ngisin ini. Iya. Sangat sing cor ya memang kadang nek sing cor anu. Iya, Pak Tri. Iya ora kenal. Nek omahe ngene Pak Haji sih ya gumelem kota kana mlebune wis. Ya kotane Oke, gumelem gue, Mas. terima kasih. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sampai kegiatan olahraga, nggih. Oke, Wani kemudian apel pagi tanggal atau dalam kurung tanggal hormat Ramadan ya, bendera. Pak. Kenapa Masalah dalam Ramadan ya. kurung? Karena kita tahu Bapak Ibu, apel pagi itu tidak Mobilnya suruh setiap lilipan hari tutup. di khususnya di satker-satker yang ada di Kementerian Agama, nih. Umumnya itu di hari Senin. Maka nanti Bapak Ibu ketika hari Selasa tidak ada apel pagi, silakan Bapak Ibu hormat bendera. Ya, kemudian nanti ada pertanyaan, hormat bendera itu pakai baju apa, Pak? Nih, Bapak Ibu peserta Latsar, panjenengan selama mengikuti Latsar menggunakan atau memakai pakaian eh, Warung warung sesuai cacak ketentuan, tapi nih, sakeh banget. yang atas putih, kemudian bawahan hitam. Itu panjenengan pakai setiap hari. Meskipun hari itu tidak ada Zoom meeting atau hanya asinkronus, hanya pembelajarannya melalui LMS. Oke, jadi ketika ada pertanyaan apakah hormat bendera menggunakan boleh pakaian bebas, eh,
Kalau asumsi saya, Bapak Ibu ketika hormat bendera, panjenengan sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap, atau bahkan mungkin sudah hadir di kantor, Iya Pak. atau di madrasah, Lewat atau di Banyumas. KUA, atau di Kemenang. Ya, itu berarti bajunya Ana ora putih Tobo hitam, Ngidul lewate Kedaung Krik seperti Pak. itu. Kemudian Pabrik gula. Iya. misalnya nanti Kono kan lebih hari parah. Sabtu ada pembelajaran, Wis apakah itu penak kono. asinkronus atau Luar kan sinkronus? anu Kemungkinan tanggung besar jawab dengan bocahan dari asinkronus, pakai LMS. Bapak Ibu posisinya tidak di kantor, di rumah. Bagaimana hormat benderanya? Kami serahkan ke Bapak Ibu, itu teknis, teknis-teknis yang sangat jelimet itu kami serahkan. Yang penting nanti di dokumentasinya ada. Ya, apakah harus ke, hari Sabtu ke kantor? Nah, itu tentunya akan menyita waktu dan seterusnya. Monggo, kita Bapak Ibu yang bisa mensiasati. Bagaimana itu bisa dilakukan, tetapi juga tidak memberatkan Bapak Ibu. Oke. Baik, itu diisi izin lagi sesuai jumlah hari. desa Kalau apa di ya minggu pertama misalnya jangan di desa jadwal pembelajarannya sampai hari Jumat, berarti nanti Bapak Ibu soalnya tambahkan kelas di sini sampai hari Jumat. sama gitu Kalau minggu pertama besok kita pembelajarannya sampai hari Sabtu, berarti sekelas satu jurnal harian ini di agar input latihan dasar ke dalam form ini sampai dengan hari Sabtu. Di atasnya jangan lupa identitasnya, nomor daftar hadir. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu tidak tahu, atau bisa cek di surat pemanggilan itu urutannya ke berapa. Kan itu ada kelompok 1 nomor 1 sampai 10. Berarti nanti kelompok 2 itu yang paling atas berarti nomor 11 dan seterusnya. Kalau panjenengan ragu nanti tanyakan ke panitia, nanti biar panitia menginfokan mungkin berdasarkan urutan di Simdiklat ya. Kemudian nama peserta, tempat tugas, ini saker masing-masing dari Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu, eh, ini kalau sudah jadi, nanti di akhir minggu, apakah maksimal hari Ahad malam diupload ke LMS BLC, sudah kami buatkan tempat, atau kalau hari ini belum ada tempatnya, nanti silakan cari, nggih. Minggu 1 diupload di minggu 1 dalam format PDF. Oke, dalam format PDF. Kemudian format filenya, penamaannya nanti akan kami informasikan. Oke, baik, itu yang jurnal mingguan yang harus Bapak Ibu isi setiap hari. Kemudian berikutnya satu lagi, eh, nah ini Bapak Ibu, ini rekaman pembelajaran, dalam Pak rekaman pembelajaran. di Oke, barang Bapak Ibu peserta, kami sudah minta kepada Bapak Ibu pengajar yang nanti pukul 10.15 akan menyampaikan materi dinamika kelompok. Untuk setiap kelas harus ada ketua kelas, harus ada ketua kelompok. Apa tugasnya masing-masing? Minimal tadi mengkondisikan kelas setiap pagi pembelajaran, aktivitas doa, kemudian mendengarkan lagu, kemudian laporan dan seterusnya. Itu kalau bisa Bapak Ibu itu harus bergantian. Nah, monggo nanti ketua kelas yang bertugas me- mengkondisikan itu. Kemudian ketua kelompok itu ya menjadwal siapa yang harus merekam pembelajaran asinkronus, paham nih pembelajaran agenda, nggih. Kalau tadi ngerti Bapak Pak Ibu Agus mungkin ngertinya Pak Agus eh, ngerti materi overview ini dan materi-materi kebijakan nanti tidak usah direkam, nanti yang merekam panitia, nggih. Nah, itu nanti gini Bapak Ibu, misalnya besok pagi, nggih, mulai besok pagi ada agenda 1, kelompok 1 itu yang merekam siapa? Karena nanti ada kelompok 1 sampai 4 itu yang merekam berbeda-beda, nggih. Eh, Hasil rekamannya nanti Bapak Ibu di setiap kelompok akan ada satu co-host, akan dijadikan panitia sebagai co-host untuk merekam pembelajaran. Nah, hasil rekaman itu diupload di YouTube-nya yang merekam. Karena saya yakin Bapak Ibu semua punya akun akun Google, nggih. Kalau punya akun Google berarti punya eh, YouTube. Nah, silakan peserta yang hari itu oleh kelompoknya dimintai tugas untuk merekam, silakan nanti di hasil rekamannya, style banter hasil rekamannya langsung style banter direkam di perangkat, maaf, di perangkat masing-masing, nggih. Eh, Angkatan yang sebelumnya ada pengalaman pilihan rekamnya di cloud. Nah, setelah dicari di laptopnya nggak ketemu. Nah, akhirnya panitia harus downloadkan dulu dan seterusnya.
Seperti itu, jadi ketika ada pilihan rekam pembelajaran nanti pilih yang di perangkat Juara nih, wingi ki, perangkat. Nah, juara terhebat. setelah di-download nanti di-upload di YouTube-nya masing-masing. Oh, Yang rekam itu baru nanti dibagikan ke anggota kelompoknya. Nah, di anggota kelompoknya. Nanti linknya dipaste di sini gitu, Bapak Ibu. Maka nanti di akhir minggu, Bapak Ibu, ini setiap peserta mengupload ini. Mengupload ini nama peserta, ini kelompok kelompok berapa, empat, hari apa, materinya apa, kelompok link tertentu ya Pak. YouTube-nya apa. Nah, contoh misalnya besok hari Jumat atau Sabtu, Bapak Ibu harus mengupload ini terdiri dari eh, link YouTube rekaman pembelajaran agenda satu pertemuan pertama dan agenda satu pertemuan kedua, ditambah satu lagi agenda tiga pertemuan, agenda dua pertemuan pertama. Jadi ada 3 link YouTube. Oke. Itu Bapak Ibu terkait 2 tugas tadi, jurnal harian yang diupload nanti di akhir minggu dan jurnal rekaman pembelajaran sinkronus yang diupload nanti di sama di hari Minggu paling lambat ya, malam 2359 ya. Itu. Oke. Kemudian mumpung lu ingat Bapak Ibu, besok pada tanggal 30 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober, Bapak Ibu kan akan berada di kampus Bali Diklat Keagamaan Semarang. 30 September. Nah, 30 September. Nah, ini menginfokan saja Bapak Ibu yang rumahnya jauh, Cilacap, Blora, dan kabupaten-kabupaten lain yang mungkin perlu waktu untuk agak lama untuk sampai ke Bali Diklat. Kami informasikan ketika pembelajaran klasikal boleh panjenengan hadir 1 hari sebelumnya, nggih, di Bali Diklat, tapi dengan catatan kami hanya menyediakan fasilitas istirahat dan makan. Makannya mulai paginya, mulai tanggal 30, nggih. Siap, siap. Mulai sarapan tanggal 30. Lah kalau yang hadir tanggal 29 karena jaraknya jauh, eh, untuk makan Bapak Ibu mencari sendiri, nggih. Nah, monggo apakah di sekitar Piye Bali Pak, Diklat matur atau nuwun. eh, teknisnya seperti apa, kami sampaikan seperti itu. Oke, yang pasti panjenengan bisa hadir 1 hari sebelumnya untuk pembelajaran klasikal, tapi fasilitasnya hanya tempat istirahat atau tempat tidur. Untuk fasilitas yang lain baru kami sediakan besok paginya sesuai jadwal klasikal yaitu tanggal Juara 30 terheboh, padahal wonge pirang iji tok. September, 1 Oktober, dan 2 Oktober. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, masih ada waktu 4 menit. Monggo kalau ada yang kurang jelas atau pertanyaan. Untuk bahan paparan tadi sudah kami share di BLC, nggih. Nanti bisa dan jadwal sudah kami share di BLC. Nanti Persis bisa Bapak kepalane Ibu ketuane kok. download, pelajari Jenengan kira-kira seperti apa jenengan nggih. Kok eh, dadi manut untuk kabeh kok. ini. Dan kalau masih ada yang belum jelas nanti bisa disampaikan ke panitia masing-masing di setiap grup WA ada panitia yang mendampingi Bapak Ibu semuanya. Oke. Monggo ini 3 menit, nah 3 menit atau 1 menit ada pertanyaan, monggo sebelum Bapak Ibu Oke. persiapan menuju ke materi berikutnya. Oke. Mungkin sebelum ada pertanyaan, mungkin kami akan memberikan contoh yang tadi telah disampaikan Pak Kowi terkait dengan eh, jurnal pembelajaran, ya. Penting aja buka visual code, aja buka postman. Nah, ini kalau tadi masih bentuk kosongan, ya, ini kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh peserta Yai Laksar tahun 2024. Nanti ada kurang lebih gambarnya ada 2 gambar. Dan ini ada menunjukkan waktu dan tempat. Kalau tadi disampaikan harus menunjukkan mengaktifkan lokasi, jadi nanti silakan HP Bapak Ibu disetting seperti yang ada pada contoh, itu ada tanggal 14 Oktober tahun 2024 pukul berapa di lokasinya di mana. Ini juga mengikuti kajian agama
tidak harus datang, tapi bisa melalui YouTube. Kemudian olahraga bisa juga olahraga ringan seperti stretching, kemudian push up dan lainnya, ataupun lari-lari kecil seperti yang tadi disampaikan Pak Koi. Kemudian untuk apel pagi atau hormat bendera, kalau ini di instansi yang sebagai contoh ini adalah setiap hari Senin. Ya, nanti kalau misalnya apelnya hanya hari Senin saja, nanti di hari-hari lain bisa dengan hormat bendera seperti contoh ini, melakukan hormat bendera untuk meningkatkan rasa bangga atas bangsa dan negara serta instansi di mana Bapak Ibu bekerja. Mungkin itu. Kemudian untuk contoh rekaman Zoom nanti kurang lebih seperti ini. Nanti silahkan diupload pada YouTube. Bisa pengaturannya di personal atau tidak publik. Kemudian nanti linknya bisa dimasukkan di template yang telah disediakan. Seperti contoh ini pada Senin tanggal 30 September ada materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dengan link YouTube yang seperti tertera pada paparan. Ya, mungkin itu sampai dengan pada minggu itu ada berapa kali pembelajaran nanti bisa dituangkan pada template ini. Mungkin itu. Ini Bapak Ibu sudah pukul 10.15. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup masing-masing. Mungkin kegiatan overview kita akhiri pada kesempatan kali ini sampai di sini. Untuk tanya jawab nanti bisa langsung ke panitia masing-masing di setiap grup. Marilah kepada Mas Kowi kami ucapkan terima kasih telah memberikan beberapa informasi kepada peserta. Bapak Ibu panitia juga terima kasih dan peserta Latsar periode 3 selamat mengikuti pembelajaran. Semoga semua diberi kemudahan dan kelancaran. Marilah kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Silakan Bapak Ibu langsung bisa bergabung di kelas masing-masing untuk mengikuti materi dinamika. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon